Ya. Ini tidak dikerjakan berurutan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kalian lompat atau dikerjakan bebarengan. Makanya di kemarin di Pak Rajab itu kan ada dikasih catatan turunkan. Itu sebenarnya catatan dari saya yang isinya langkah pengerjaan ini yang bisa dikerjakan langsung bebarengan. Contohnya 1, 2, 4, 5 ini dikerjakan bersamaan. Bisa melakukan apa? Kira-kira. Ini DHCP klien. Ya, nah. Jadi waktu kita mengkonfigurasi DHCP klien, yang kita lakukan adalah mengkonfigurasi nomor 1, 2, 4, 5 itu bebarengan sebetulnya. Kalau seandainya ISP-nya punya NTP server. Nah, masalahnya di TKJ karena saya tidak ada NTP server. Ya nggak ada sebetulnya. Jadi NTP-nya itu tidak dikonfigurasikan bebarengan. Cuman di DHCP klien kalau kita konfigurasikan itu ada opsinya. Nih, interface-nya karena sumber internetnya ada di atas 1 dan di topologinya tadi sumber internetnya ada di atas 1. Jadinya ini kita arahkan ke atas 1 DHCP kliennya. Oke. Jangan sampai terbalik ya. Bedakan antara DHCP server dengan DHCP klien. DHCP klien berarti yang melakukan request adalah si mikrotik ini. Ya. Nah, sedangkan DHCP server itu melakukan request adalah untuk ke laptop kalian atau ke kliennya. Sehingga kalau kalian mengkonfigurasikan DHCP server ke atas 1, itu bermasalah nanti semua peserta atau semua kawan kalian yang belajar mikrotik ini. Karena dia dapat IP address dari mikrotik kalian yang seharusnya dapat IP address mikrotiknya dari TKJ. Seperti itu. Makanya saya nggak bakalan ngebantuin kalian kalau seandainya dapat IP dari kawan kalian. Cari sendiri siapa kawan yang salah. Oke. Nah, ini di atas 1 arahkannya. Di sini kan ada pilihan use peer DNS, use peer NTP sama default kan. Ya Pak. Nah, ini fungsinya untuk memberikan alamat DNS, NTP dan juga gateway itu sekaligus dan juga IP address sekaligus. Seperti itu. Cuman nanti saat menjelaskan tidak ini digunakan untuk menunjukkan hasil konfigurasi DNS. Coba tunjukkan konfigurasi DNS-nya. Ini Pak, yang kalian tunjukin kemarin tuh kawan-kawan kalian IP DNS. Ini Pak. Iya ini DNS, tapi apa buktinya kalau DNS itu didapatkan dari DHCP klien? Kalau kalian menunjukkan saat konfigurasinya ini, ya itu salah. Tidak itu jawabannya. Itu konfigurasinya, tapi membuktikannya tidak seperti itu caranya. Nah ini kita okekan dulu ya. Ini konfigurasi DHCP klien. Nah ini dapat 23.214. Nah pastikan nanti DHCP kliennya itu sudah bound. Oke. Nah nanti informasi tentang DNS, NTP, IP address dan gateway itu bakalan muncul di yang sudah kalian konfigurasikan ini. Kalian klik kotak status. Nah di sini ada informasinya semuanya. Oke. Nah ini informasi DNS yang didapat, secondary DNS yang didapat, habis itu IP address yang didapat, gateway-nya berapa, NTP-nya, IP-nya berapa. Nah ada di sini semuanya. Tapi gimana cara membuktikannya? Benar tidak kalau si mikrotik ini memakai informasi DNS ini? Benar tidak si mikrotik ini memakai informasi gateway ini? Nah cara membuktikannya adalah yang pertama DNS dulu. Itu IP DNS. Nih. Ini kan ada dynamic server nih. Ya Pak. Dynamic server ini harusnya didapat dari DHCP kliennya. Nah, cocokin aja. Primary DNS-nya 23254. Yang muncul di sini juga 23254. Ya berarti mikrotik ini memakai IP DNS dari si DHCP klien yang dari ISP. Habis itu NTP-nya. NTP-nya itu nunjukinnya di sini. IC SMTP klien. Nah, ini tinggal di enablekan aja sebetulnya. Enablekan. Nah, ini kan ada dynamic server kan? Ya Pak. Nah, di apply kan. Nanti dapat informasinya. Kalau cuma dynamic server ini aja informasinya,
call interval, habis itu active server, last update nya tidak ada, ya berarti ini dia dapat informasi SMTP servernya tetapi tidak digunakan. Termasuk ini juga nih, ini kalau tidak dicentang kalau remote requestnya, nanti klien kalian tidak bisa melakukan ping pakai domain atau nama. Pada google.com itu nggak bisa, cuma bisa pakai IP ping 888 atau IP-nya Google berapa? 3276 sekian misalnya. Nah, itu yang harus kalian ketik. Kan tak masuk akal ya, kalian mau Google, mau browsing tapi yang kalian ketik bukan google.com tapi alamat IP-nya. Nah, jadi nanti di bagian settingan DNS setelah dikonfigurasikan di HCP kliennya, yang kalian lakukan adalah mencentang allow remote request-nya, habis itu di-apply, lalu SMTP kliennya itu di-enablekan. Di apply di Ya, seperti itu aja. Berarti udah selesai berapa soal? 4. 1, 2, 3, 4. Yang ini belum. Yang dilakukan di sini ini hanya mengecek, tidak mengkonfigurasi. Kalau yang tadi kan DNS dengan NTP kan masih ada yang kita lakukan kan? Ya. Ya, yang di gateway ini kita tidak melakukan apa-apa. Yang kita lakukan cuma pengecekan doang ke IP route, route. Nah, ini gateway-nya 231 kan? Ya, Pak. Cari bagian yang ada di sini, di bagian gateway ini kolom gateway yang informasinya 23.1 gateway-nya. Ini kan? Ya, Pak. Habis itu pastikan di sini statusnya dynamic active. Ini kalau kalian melihat di sini dynamic active static. Nah, ini berarti udah Aktif. Nyala. Gateway-nya sudah menggunakan alamat gateway dari CISP atau Internet TKJ, apapun itu. Nah, ini udah benar. Ini harusnya Mikrotik ini udah bisa nge-ping ke Google harusnya. Nah, sampai sini ini baru mikrotiknya doang yang nyambung ke Google. Laptop kalian belum bisa nyambung ke Google.